memang benar, seperti mana yang saya katakan tadi, data protection law ini berasaskan lokasi. Dalam contoh-contoh yang saya berikan tadi, kalau Anda berada di Kuala Lumpur misalnya, Undang-Undang PDP Malaysia akan melindungi data Anda. Kalau saya nanti ke Jakarta ataupun kembali, Undang-Undang PDP sekiranya telah lulus akan melindungi data saya. Jadi persoalan yang terakhir, warga negara Indonesia yang berada di dunia Eropah, GDPR akan melindungi data mereka. Walaupun dia bukan warga negara ataupun bukan penduduk di EU ya. Kalau kita melihat EU GDPR itu, dia tidak menyebut warga negara EU misalnya ataupun European, dia menyebut resident, perkataan yang digunakannya adalah resident ya. Jadi siapa sahaja yang beresiden di situ akan dilindungi. Itu yang soalan yang terakhir. Soalan yang pertama tadi mengenai aplikasi EU GDPR. Benar bahawa kalau kita melihat artikel 3 ya, artikel 3 EU GDPR, satu, undang-undang itu akan berlaku di wilayah EU lah, ya EU. Yang kedua, dia akan terpakai kepada perusahaan-perusahaan yang berada di luar wilayah EU, tetapi melakukan satu activity monitoring. Activity monitoring kepada residen yang berada di EU. Katakanlah Anda adalah sebuah perusahaan di Indonesia, tapi Anda memiliki sistem ataupun teknologi yang bisa melakukan profiling bagi mereka yang berada di Eropah. Tidak mengira sama ada mereka orang Indonesia ataupun Eropah, tetapi orang itu berada di EU ataupun di Europe. Undang-undang EU GDPR sebenarnya akan terpakai kepada Anda walaupun kantor Anda ataupun perusahaan Anda berada di Jakarta. Itu salah satu daripadanya, yaitu the monitoring of a EU resident, tanpa mengira di manakah perusahaan Anda itu located. Ya. Satu lagi, kalau kita melihat artikel 3 of the EU GDPR, providing services to the European resident. Itu agak general ya. Jadi apakah yang dimaksudkan providing services ini? Banyak contoh-contoh yang diberikan. Katakanlah Anda Anda menjalankan perusahaan tourism atau business tourism dan target market Anda adalah European. Dan segala promosi-promosi di website itu seolah-olah target kepada European. Undang-undang EU GDPR terpakai kepada Anda. Walaupun perusahaan Anda ada di Jakarta ataupun di Bali. Kerana ia dianggap sebagai memberikan services kepada European resident. Okey. Jadi soalan-soalan yang lain, jawapannya bergantung kepada location. Ya, bergantung kepada location. Bagaimanakah kita menentukan bahawa kita punya target market adalah European? Katakanlah Anda punya website. Sekali lagi ya, tourism business, katakan berada di Denpasar atau Bali. Ada spesifik tourism product yang ditujukan khusus kepada masyarakat ataupun mereka yang tinggal di Eropah. Dan dalam advertisement misalnya, Anda menggunakan mata wang euro sebagai currency. Itu menunjukkan bahawa the target market adalah European dan EU GDPR terpakai kepada Anda. Walaupun perusahaan itu berada di Bali. Itu, ya. Tetapi kalau tadi dalam kes pesakit, walaupun dia European, berada di Jakarta, EU GDPR saya fikir tidak terpakai kepada dia.